preview lagi. Oke, tulis nama saja. Terus kelasnya kelas OE. Nah, ini hanya mengisi datanya pas halaman pertama. Terus klik berikutnya. Nah, klik berikutnya, kemudian ini saya acak aja ya. Acak, pilihnya, pilih ini bebas aja. Saya kirim. Terima kasih sudah mengerjakan ujian ini. Semoga hasilnya baik. TTD guru mapelnya. Kalau pengen lihat skornya tinggal klik ini. Skornya 75 seperti itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sudah setia di channel saya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa ilmu, meng-share ilmu tentang bagaimana caranya mengelola pembelajaran dengan Google Classroom. Oke, jangan lupa simak terus video ini sampai selesai. Oke, langsung. Yang pertama adalah silahkan masuk ke google.com. Ya, caranya ketikkan di sini memakai ini ya, memakai Google Chrome. Ketikkan www.google.com. Oke, enter. Oke, kalau sudah masuk di google.com, silahkan masuk ke login ya. Login dulu. Oke, yang pertama ini sudah ada email saya. Di sini saya bisa pilih ini. Kalau pilih email yang sudah pernah digunakan di komputer ini, tapi kalau belum, itu silahkan gunakan akun yang lain. Itu untuk memasukkan email sesuai yang kita inginkan. Oke, saya akan memilih email yang pernah saya pakai. Isikan passwordnya. Enter. Masih salah. Oke, nah ini berhasil ya. Nah, ini berhasil. Tampilannya seperti ini. Jika sudah berhasil, ya, ini udah ada gambar saya. Ya, udah ada gambar saya, udah berhasil. Kalau saya klik, nah ini sudah tampil ya. Sudah tampil, berarti saya sudah berhasil login. Oke, berikutnya untuk masuk ke Google Classroom, itu pertama adalah silahkan klik titik 9, maaf. Silahkan klik titik 9. Ya, titik 9. Kemudian klik pilih Google Classroom. Nah, ini Google Classroom. Silahkan klik sekali. Nah, oke. Karena saya sudah mempunyai kelas, maka ini sudah terdaftar ya. Sudah banyak kelas. Ini contoh saya sudah. Ini tampilan Classroom. Kalau Bapak Ibu guru belum membuat kelas, maka tampilannya ini masih kosong, belum ada kelas, hanya tampilan putih saja. Nah, karena saya sudah membuat ini, Oke. Di sini ada beberapa tampilan. Ini Google Classroom. Terus di sini ada, nah ini yang perlu kita pahami. Yang di sini kalau saya klik itu ada dua menu, yaitu menu yang pertama gabung ke kelas. Nah, ini bagi siswa nanti ini kliknya gabung ke kelas kalau siswa mau gabung ke kelas kita. Kemudian buat kelas. Nah, ini untuk Bapak Ibu guru kita bisa buat kelas ya, buat kelas. Ini untuk Bapak Ibu guru untuk kita buat kelas. Oke, kita buat kelas ya. Buat kelas, misalnya saya buat kelas. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Kenapa Bapak Ibu guru? Tenang, nggak usah khawatir. Tampilan seperti ini karena apa? Karena kita menggunakan email free atau gratis. Belum menggunakan Gmail akun G Suite for Education. Oke. Langsung saja klik centang. Saya telah membaca dan memahami. Oke, terus lanjutkan. Oke. Tampilannya seperti ini ya. Nama kelas. Oke. Nama kelas ini wajib diisi. Silahkan diisi mapel kita saja. Biar apa? Biar nanti siswa itu mudah kalau seandainya membuka HP atau laptop. Itu karena kan siswa itu gabung di banyak guru ya.
Kalau cuma nama kelas saja nanti kasihan siswanya, tidak bisa membedakan, oh ternyata saya gabung, siswanya gabung banyak kelas tetapi namanya sama semua. Misal 10 OA, 10 OB semua, 10 OC semua. Oleh karena itu untuk nama kelas kita beri nama mapel kita biar mudah. Misal simulasi dan komunikasi digital. Oke. Untuk bagian saya tulis 10 OE. Maksudnya 10 otomotif E ya. Kenapa bagian malah kelas ya? Karena apa? Nanti yang tampil di grup kelas itu hanya ini nama kelas dan bagian saja. Jadi biar memudahkan siswa, oh ini mata pelajaran saya SIMDIK kelas 10 OE. Untuk mata pelajaran tulis kembali. Kemudian ruang misal ruang kelas 10 OI ya, 10 OI. Oke, ini jadi cara membuat kelasnya seperti ini. Yang pertama nama kelas diisi nama mapel kita biar siswa lebih mudah. Kemudian bagian diisi kelas, mata pelajaran, ruang dan sebagainya. Oke. Kalau sudah, klik buat. Ya, proses. Nah, untuk kecepatan kestabilan ini tentunya Bapak Ibu ini tergantung koneksi internet kita. Oke, ini sudah tampil. Di sini sudah tampil. Nah, ini adalah tampilan dari beranda kelas kita. Simulasi dan komunikasi digital kelas 10 OE. Oke, saya akan kenalkan di sini ada forum seperti beranda seperti itu. Forum, terus ada tugas kelas, nanti untuk kita buat tugas dan lain sebagainya. Di sini anggota kita siapa aja, terus di sini untuk lihat nilai. Untuk anggota kebetulan baru saya, karena apa? Ya karena saya belum mengundang siswa masuk ke kelas ini. Oke. Kalau mau kembali ini, klik pojok, kemudian klik kelas. Oke, nah yang sudah saya buat tadi ini simulasi dan komunikasi digital kelas 10 OE. Oke. Nah, Bapak Ibu sebelum kita lanjut mengelola kelas ini, perlu kita ketahui ada beberapa pengaturan yang perlu kita tahu Bapak Ibu guru, yaitu silahkan masuk ke pengaturan. Ya, pengaturan. Nah, ini tampilan pengaturan. Nah, tampilan pengaturan ini untuk di detail kelas itu ada pengaturan nama kelas atau deskripsi kelas, misalnya ada. Kalau tidak ya abaikan saja. Kemudian bagian 10 OE, kemudian ruangnya apa, mata pelajarannya apa. Kemudian untuk umum, ya umum. Umum itu ada kode kelas, forum, tugas kelas di forum, tampilkan item yang dihapus. Nah, di sini penting kode umum, kode kelas. Nah, kode kelas ini kita ada pilihan tampilkan, salin, reset, dan nonaktifkan. Jadi kode kelas tadi itu kita bisa tampilkan Bapak Ibu, tampilkan terus bisa, atau kita salin untuk di share ke siswa. Kemudian torset, misalnya ini H7 SUVMFM7. Kalau kita klik reset, ya maka ini akan berubah menjadi B5VHBNH ya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau seandainya kita sudah terlanjur menge-share kode kelas itu ke salah grup dan kita tidak bisa hapus, ya udah solusinya kita masuk ke pengaturan, kemudian kita reset kodenya saja. Tuh. Kemudian reset untuk reset, kemudian nonaktifkan. Nah, kalau kita nonaktifkan ini berarti itu sudah tidak ada kode di grup kelas. Otomatis supaya apa? Supaya satu contoh. Seandainya kita menge-share kode kelas ini ke grup, kemudian sudah memenuhi kuota yaitu 30. Dan siswa itu kebetulan 30 sudah masuk semua. Nah, supaya tidak ada siswa yang
bisa masuk lagi, atau kita sudah tidak memperbolehkan siswa yang masuk lagi, maka kita boleh ini menonaktifkan. Nah, akibatnya apa? Jika kita menonaktifkan, maka nanti siswa atau anggota yang lain tidak bisa masuk ke grup ini. Ya, jadi sudah cukup itu aja. Oke, itu. Kemudian untuk forum, nah untuk forum, nah ini ada 3 pilihan. Kita bisa setting Bapak Ibu. Di sini siswa dapat memposting dan memberi komentar. Nah, kita bisa setting defaultnya itu siswa bisa memposting dan juga bisa memberi komentar. Atau kita juga bisa setting siswa hanya dapat memberi komentar saja. Jadi kalau tidak guru yang komentar dulu, siswa tidak bisa komentar. Bisa kita setting seperti itu. Atau pilihan yang ketiga, siswa hanya atau pilihan ketiga, hanya pengajar saja yang bisa komentar. Jadi siswa hanya bisa melihat saja, tidak bisa komentar. Itu kita bisa setting seperti itu. Kemudian di sini, nah, ini adalah notifikasi ya, notifikasi tugas di kelas forum. Bisa tampilkan lampiran dan detail, tampilkan notifikasi yang didapatkan, atau sembunyikan notifikasi. Oke, untuk penilaian ya. Penilaian misal untuk penilaian keseluruhan. Misal saya mau kategori. Oke, untuk penilaian keseluruhan, poin total ada bagaimana. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru tidak perlu ya nggak apa-apa, abaikan saja. Tapi seandainya ini perlu, silahkan klik poin, kemudian mungkin kategori kita tambahkan, misal tugas mandiri misalnya, itu seandainya 60%. Ini hanya contoh saja. PTS misal 30, kemudian PAT misal 30. Ya, ini hanya contoh saja. Kalau sudah, jangan lupa untuk di save. Oke. Ya, oke. Kalau sudah, kita kembali ke kelas lagi ya. Kalau kelas lagi. Nah, saya akan menjelaskan beberapa fasilitas yang ada di grup kelas ini. Yang pertama adalah forum. Forum itu apa? Forum itu adalah merupakan jendela untuk melihat semua informasi yang ada di kelas. Nah, seperti apa? Seperti membuat pengumuman, atau membuat diskusi, atau penugasan juga bisa di forum ini. Kemudian, untuk tugas kelas. Nah, di sini ada tugas kelas. Nah, di tugas kelas ini kita, karena ini masih putih ini berarti masih kosong. Saya belum membuat tugas kelas. Untuk buat kita bisa membuat tugas, kemudian tugas pertanyaan, kemudian pertanyaan, kemudian materi, atau gunakan kembali postingan. Maksudnya kita postingan yang sudah pernah kita share itu kita bisa posting lagi. Kemudian membuat topik. Ya, topik ini adalah segala hal di atas, maksudnya entah itu tugas kuis, pertanyaan, materi, itu dapat disatukan dalam topik tersendiri. Ya. Jadi tujuannya topik ini untuk mengelompokkan, ya, seperti itu. Ya, kemudian di sini ada anggota, ya anggota kebetulan baru saya dan siswa belum ada, nggak apa-apa. Dan ini nanti untuk nilai, ini belum ada nilainya karena belum ada anggotanya. Silahkan kalau mau mencoba. Untuk tugas yang pertama adalah silahkan membuat grup kelas. Karena tadi saya contohkan membuat grup kelas hanya satu kelas. Silahkan Bapak Ibu untuk membuat kelas sebanyak kelas yang Bapak Ibu guru ampuh. Ya, lanjut lagi. Bagaimana caranya mengelola kelas? Oke. Untuk mengelola kelas, pastikan kita
untuk mengelola kelas kita, pastikan kita masuk ke kelas dulu. Saya contohkan, saya masuk ke kelas 10 OE ya, 10 OE. Nah, di kelas 10 OE ini cara membagikan kode, kita tidak usah mengundang, tapi kita membagikan kode kita ke grup kelas di WA atau apa boleh. Caranya apa? Ini ada kode kelas. Nah, ini kita klik untuk tampilkan, klik iya, nanti kode kelasnya akan tampil seperti ini. Nah, ini ada tanda seperti ini, itu bisa kita perbesar. Wah, ini tampilan kode kelas kita, kode kelas. Nah, ini bisa kita copy ya, klik kanan, copy, salin, terus kemudian kita share di kelas tersebut. Nah, berikutnya adalah membuat tugas ya, membuat tugas kelas. Sebelum membuat tugas kelas, tentunya kita harus membuat topiknya dulu. Ya, caranya klik buat, kemudian topik. Oke. Misal, KD simulasi dan komunikasi digital. Nah, ini saya sudah mendownload. Nah, kalau Bapak Ibu kebetulan lupa, bisa saja langsung download, silakan. Yang pertama, KD menerapkan dan logika algoritma. Ini saya copy ya. Copy 3.1. Ya. Menerapkan logika dan okay. Menerapkan logika dan algoritma komputer. Ini bisa Bapak Ibu guru seandainya pengen ditambah depannya KD misalnya ya, KD 3.1 misalnya seperti ini, boleh, silakan. Itu tergantung Bapak Ibu. Misalnya tambahkan, itu juga bisa. Oke. Kemudian saya mau buat lagi nih, menerapkan metode minda 3D2. Buat lagi topik minda 3.2. Oke, tambahkan. Biar seragam, gak usah pakai KD. Kemudian mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasi. Oke, Bapak Ibu, saya membuat 3 contoh saja dulu. Nah, terus bagaimana Pak? Loh, kok ini urutannya nggak jelas, yang pertama malah di bawah. Ini kita bisa urutkan ya. Tenang saja, kita bisa urutkan. Caranya bagaimana? Untuk 3.1 bisa kita tarik ke atas. Caranya ini diklik, tarik, tahan, tarik ke atas. Set, set. Oke. Terus yang 2 ini juga kita klik, tahan, tarik ke atas. Ya, oke. Biar urut. Dan nanti di sebelah kirinya itu sudah daftar topiknya, sudah ada semua. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya adalah silahkan Bapak Ibu membuat topik sesuai topik yang Bapak Ibu ajarkan. Oke, kalau sudah membuat topik, tadi di sini ada menu titik 3, itu fungsinya bisa ganti nama, hapus, atau salin link. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara membuat materi. Oke, cara membuat materi adalah sini. Saya klik buat, kemudian materi. Oke, misal. Oke, tampilannya seperti ini. Judulnya materi, misalnya materi tentang ini. Materi tentang ini, menerapkan logika dan algoritma komputer. Kalau saya lebih mudahnya depannya saya tulis materi. Oke, ini deskripsinya. Copy di sini, paste di sini. Nah, untuk buat materi ya, kita bisa tambahkan. Tambahkan itu lampirannya bisa
Google Drive atau file yang pernah kita simpan di Google Drive, atau link itu bebas, link website atau yang lain sebagainya, mungkin kita sudah punya. Kemudian file itu mungkin berupa dokumen atau bentuk PDF atau gambar atau lain sebagainya, itu bisa kita upload. Atau ini contohnya ya, misalnya kita mau upload browsing, nah kita silahkan misalnya pilih file yang kita inginkan terus diupload. Kemudian kalau untuk tambahkan itu tadi link ya. Kalau link tadi silahkan tuliskan link websitenya www seandainya. Bebas, silahkan tulis linknya. Kemudian tambahkan, kemudian yang YouTube. Nah, oke, misal kita punya URL, ya, misal kita punya URL, silahkan di copy sini, ini alamat email ya, emailnya. Atau bisa saja hanya menelusuri saja, kita tidak punya alamat video, kita menelusuri saja, mungkin tentang materi, tentang apa ya, algoritma, logika dan algoritma. Kita klik cari, nah banyak sekali video. Jadi sebelum kita mengeset ini, pastikan kita buka dulu videonya. Sudah sesuai yang kita harapkan belum untuk siswa? Kalau Pak sudah pasti ya tinggal pilih saja, diklik seperti ini. Ini video pembelajaran logika dan algoritma komputer si Komdik. Kemudian tambahkan. Oke, nah sudah tampil. Ini jadi bebas. Tambahkannya mau berupa apa, link, file atau YouTube. Kemudian di create atau dibuat. Ini kita bisa membuat materi itu melalui dokumen, kemudian spreadsheet, slide atau gambar, dan formulir. Ya. Oke, contoh ini kemudian yang perlu saya sampaikan lagi di sini untuk ini maksudnya diperuntukkan untuk materi ini diperuntukkan untuk kelas berapa saja. Untuk defaultnya ini tentunya untuk kelas yang saya buka, yaitu kelas 10 OE. Tenang saja Bapak Ibu Guru, walaupun Bapak Ibu Guru mengajar 10 kelas, kita bisa satu kali penugasan atau bisa satu kali memberikan materi itu kepada banyak kelas jika materinya itu sama. Caranya bagaimana? Caranya klik untuk, kemudian nah ini klik semua OA, OB, OC, OD, SA, SB, SC. Nah, itu bisa klik pilih semua. Oke, nanti di sini otomatis untuk 8 kelas seperti itu. Kalau seandainya pengennya 10 OE aja, ya udah ini di misalnya. Oke. Jadi ini bisa untuk semua kelas, tidak hanya satu kelas. Kemudian yang saya materi ini topiknya tentang apa? Topiknya tentang ini, menerapkan logika dan algoritma. Nah, ini ada tombol posting. Kalau kira-kira sudah benar, kita tinggal posting aja di grup kelas. Tapi ada menu lagi sebelum kita posting. Di sebelah kanan itu ada beberapa menu ya. Beberapa menu yaitu bisa langsung posting, atau kita bisa jadwalkan, atau simpan dulu di draft. Mungkin kita sudah buat materi tapi kita belum siap mau di-share kapan. Atau kalau sudah siap kita bisa jadwalkan. Misal saya klik jadwalkan. Misal akan saya sampaikan besok Rabu, kemudian 22, misalkan hari besok ya tanggal 23, kemudian saya share jam 9. Nah, misalnya karena jadwal saya jam 9. Kemudian saya jadwalkan. Oke. Jadi materi ini akan tampil di kelas besok pada tanggal 23 jam 9. Sebelum itu berarti siswa belum bisa mengakses. Ya. Nah, berikutnya adalah cara membuat tugas. Ya, cara membuat tugas. Cara membuat tugas ya adalah klik buat ya, buat kemudian tugas. Oke.
Ingat, beda ya membuat tugas ujian sama tugas biasa beda. Kalau tugas biasa kita tidak perlu mengaitkannya dengan kuis ya. Misal ya tugas. Nah, di sini ada tugas, judul tugas misalnya tugas 1, misalnya tugas 1. Algoritma tentang algoritma. Kemudian di sini tambahkan sama seperti tadi, lampiran file yang diupload itu bisa berupa file di Google Drive, kemudian link, kemudian file atau gitu. Untuk membuat itu bisa dokumen, slide, spreadsheet, gambar atau formulir. Nah, di sebelah kanan ini sama seperti tadi, jadi pilih kelas ya, pilih kelas. Kita mau satu kelas aja 10 OE atau semua kita pilih juga bisa. Tergantung kelas yang mana mau kita kasih tugas. Semua siswa. Kategori nilai, misalnya tugas yang kita mau share itu adalah termasuk tugas mandiri misalnya. Tugas mandiri poinnya ada 60. Kemudian tidak ada batasan waktu. Ada batasan waktu tidak? Kalau ada ya misalnya batasan waktu itu paling lambat besok tanggal 24 misalnya. Waktunya seandainya jam 23.59, jam 12 malam. Oke. Topiknya tentang menerapkan logika dan algoritma komputer 3.1. Oke. Sama seperti tadi, ini bisa kita langsung tugaskan atau kita bisa jadwalkan. Oke, langsung kita tugaskan aja. Nah, tapi sebelum itu tentunya kan kita belum buat tugasnya. Untuk tugasnya bisa kita buat file. Ya, misal tugasnya kita buat ini, buat formulir misalnya, formulir. Oke, saya kasih judul dulu, namanya tugas 1. Ya udah otomatis ya. Tugas SIMDIK algoritma. Misal untuk tugas pertama saya pengennya ditulis namanya siapa dulu, berarti otomatis jawaban singkat ini. Google sudah pinter ini, otomatis jawaban singkat. Kemudian ini wajib diisi. Oke, saya tambahkan lagi. Nah, ini saya menggunakan Google Form ya. Google Form itu di sini perlu ada banyak pilihan ya untuk jenis tipenya. Itu ada jawaban singkat, ada paragraf, ada pilihan ganda, kotak centang. Kalau kotak centang itu pilihannya bisa lebih dari 1. Kemudian drop down, ada pilihan ke bawah, atau upload file, mungkin upload gambar dan sebagainya. Kemudian di sini copy, duplikat. Jadi nanti yang kita buat ini nanti satu soal atau satu ini bisa kita duplikat atau kita hapus. Nah, ini adalah wajib isi. Kalau ini kita tidak dicentang, maka kalau siswa tidak mengisikan, nggak masalah, nggak apa-apa. Oke, terus saya tambah lagi ini untuk tambah pertanyaan. Mungkin kelas ya, kelas 2. Pilihan ganda saya kalau kelas pilihnya drop down aja, drop down. Kemudian saya tulis kelasnya, drop downnya 10 O A, 10 O B, 10 O C, 10 O D, 10 O E. Nah, untuk kelas ini tergantung fleksibel sesuai kita aja. Kalau sudah ini wajib diisi tidak kelasnya. Kalau wajib klik wajib diisi. Oke. Kemudian berikutnya saya tambahkan lagi satu pertanyaan. Oke, pertanyaan. Misalnya tugasnya satu pertanyaan, tugas 1. Mungkin ini tugas yang singkat-singkat ini, belum ujian ya, tugasnya. Jelaskan perbedaan antara algoritma dan logika
logika dan algoritma. Oke, misalnya ini pilihannya paragraf karena nanti kemungkinan isinya banyak. Oke, nah sudah, tidak perlu dikirim, tidak. Kalau enaknya kalau di Google ini tidak perlu kita simpan, otomatis akan menyimpan. Nah, ini cukup di close saja. Atau kalau mau Bapak Ibu pengen lihat hasilnya, kita lihat ini di preview. Nah, jadinya seperti ini. Oke, sebelum di preview kita perlu klik setelan dulu ya. Klik setelan, kemudian di presentasi ya. Oke, di presentasi. Nah, ini tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Kita berikan kesempatan siswa untuk mengisi link lagi tidak. Kalau kita beri kesempatan, kita klik ini. Kalau tidak, ya udah, ini dihilangkan aja. Kemudian ini pesan konfirmasi jika siswa sudah selesai mengerjakan tugas. Terima kasih telah mengerjakan tugas ini. Guru mapel misal. Oke. Terus simpan. Jadi tujuannya apa? Jadi nanti kalau siswa selesai mengerjakan, ada peringatannya. Terima kasih telah mengerjakan tugas ini. Itu simpan. Kemudian, oke, saya lihat hasil sementara. Saya klik preview. Oke. Nah, seperti ini. Saya tulis nama. Kemudian kelasnya kelas 10 OE saya. Jelaskan perbedaan logika dan algoritma adalah bla 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 bla. Oke, seandainya saya sudah selesai, ini saya seolah-olah sebagai murid ya. Saya klik kirim. Wah, ini langsung tampil. Terima kasih telah mengerjakan tugas ini, guru mapel. Nah, berarti siswa kalau sudah ada informasi seperti ini, siswa tidak perlu tanya lagi ke guru, ini sudah belum ya? Nah, oke, seperti itu. Tujuannya. Saya close. Nah, ini tadi yang kita buat. Nah, ini tadi ada satu respon ya. Nah, kalau ada satu respon, berarti ada satu siswa yang masuk sudah mengisikan ujian tadi. Terus bagaimana menyimpan? Tidak perlu menyimpan, cukup di close aja di sini, close. Oke, kalau di close, nah, akan tampil di sini. Terus ini kita tinggal tugaskan aja. Klik tugaskan. Oke. Oke, sudah tampil ya ini. Nah, di KD3.1 menerapkan logika dan algoritma komputer. Ini tugas 1 sudah ada di sini. Kita bisa lihat. Oh, ini sudah ada. Oke, untuk tugas seperti itu ya. Jadi beda antara tugas dan ujian. Kalau tugas mungkin siswa hanya mengerjakan dan kita yang mengoreksi. Seperti itu. Berikutnya adalah ujian. Kita akan menggunakan fasilitas mengaktifkan kuisnya. Karena apa? Ada nilainya. Ketika benar atau salah ada poinnya. Oke, berikutnya adalah membuat ujian dengan Google Form. Google Form adalah sebuah aplikasi Google yang digunakan untuk membuat survei atau formulir. Selain itu apa? Selain itu Google Form keunggulannya untuk membuat ujian. Nah, cara membuat ujian dengan Google Form itu ada 3 cara. Yang pertama itu langsung bisa Bapak Ibu ketikkan form.google.com. Atau yang kedua bisa ketik drive.google.com. Atau cara yang ketiga adalah klik classroom.google.com. Karena kita mempelajari Classroom, maka kita buatnya lewat Google Classroom aja. Lebih mudah. Oke, pilih Google Classroom. Masuk ke ini, kelas. Oke. Sama, saya masuk ke kelas 10 OE ya. 10 OE. Masuk salah satu kelas, silahkan Bapak Ibu Guru masuk ke salah satu kelas yang akan Bapak Ibu Guru buat soal ujian. Oke, kalau sudah,
masuk ke tugas kelas, terus buat. Nah, saya buat tugas kuis, maka saya klik ini, tugas kuis. Klik. Ya. Tampilannya seperti ini. Tugas kuis misalnya ujian strip 1. Ujian logika dan algoritma. Oh iya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah menulis judul dan petunjuknya, saya contohkan ini, Bapak Ibu di bawah ini sudah ada blank quiz ya, kita tidak perlu membuat. Silahkan klik. Oke. Nah, ini adalah blank quiz. Ini sudah tersetting seperti ujian. Kalau tadi tugas, kalau sekarang sudah berbentuk ujian. Saya tulis di sini, saya ganti ujian ya, ujian 1. Ujian 1. Kerjakan. Deskripsi bebas. Kemudian pertanyaan yang pertama adalah nama. Kemudian ini enggak, kalau nama kan enggak ada kunci jawabannya, itu tidak perlu. Jadi bedanya Bapak Ibu kalau di tugas biasa sama tugas ujian, itu beda. Bedanya kalau ujian itu ada kunci jawaban dan poinnya, kalau di tugas saja tidak ada. Kemudian ini nama, jawaban singkat, ini wajib diisi. Terus saya tambah lagi di sini mungkin ada nama kelas tidak 2. Drop down. Silahkan Bapak Ibu untuk ini wajib diisi ya. Oke. Kalau sudah ini untuk nambah pertanyaan. Oke, Bapak Ibu, kita tambahkan 1 halaman. Untuk halaman pertama ini khusus untuk menulis nama dan kelas ya. Untuk ujian, untuk ke halaman berikutnya. Ini namanya tambahkan bagian. Ya, oke. Ini nanti bagian 2 ini akan tampil di halaman kedua kalau halaman pertama sudah terisi. Oke, judulnya ujian logika dan algoritma. Jawablah soal berikut dengan memilih jawaban yang benar. Oke. Kalau sudah, kita tambah soal. Oke, soal. Ya. Jadi sebelum membuat soal, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu sudah menyiapkan soalnya terlebih dahulu, ya. Oke, saya akan buka soal saya. Contoh soal sini. Oke. Ini saya sudah buat soalnya. Nah, saya tinggal copy paste. Pertanyaan yang pertama, ini saya copy, terus saya pastekan di sini. Ya. Ini apa? Pilihan ganda. Oke. Kalau di soal itu seandainya ingin dikasih gambar, bisa tinggal klik ini. Nah, terus pilihannya algoritma, terus program, paste, terus urutan. Ini pilihan gandanya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang benar kunci jawaban saya A, algoritma. Oke.
kunci jawabannya, klik di sini dulu, kunci jawabannya A. Per soal poinnya berapa? Saat kita tinggal mau buat berapa soal. Contoh, saya akan membuat 4 soal. Berarti biar nilainya 100, 4 soal itu per soal saya kasih nilai 25 aja. Oke, 25. Maka poinnya harus ditulis 25. Oke. Kalau sudah, klik selesai. Nah, Bapak Ibu, ini ada centangnya. Nah, ini artinya kunci jawabannya ini, algoritma ini. Kemudian seandainya pilihan gandanya gambar juga bisa. Tenang aja di sini. Algoritma di sini ada. Nah, tambahkan gambar. Seandainya pilihan gandanya ada pilihan gambar, tinggal klik ini. Tambahkan gambar. Kalau sudah, ini wajib diisi ya, jawabannya wajib diisi. Kemudian saya tambahkan soal lagi. Copy. Kunci jawabannya adalah ya, kunci jawaban. Kunci jawabannya tadi apa ini? Flowchart. Oke, flowchart ini. Poinnya berapa? Poinnya 25. Oke. Selesai. Oke. Nih, soal yang kedua sudah. Ini wajib diisi. Ya. Terus tambahkan soal lagi. Di bawah ini merupakan simbol dalam flowchart untuk menyatakan, nah ini kita blok, ya, oke. Nah, karena ini di soal ada gambarnya, maka kita pakai ini, gambar. Sudah nyimpan belum ya di sini? Kalau belum silahkan download aja. Misal unggah, cari. Nah, saya ini gambar soal open. Oke. Nah, soalnya sudah ada gambarnya. Terus opsinya dokumen, proses, nah, kunci jawabannya ini C ya, decision. Oke. Kunci jawabannya adalah ini. Poinnya sama 25. Oke, berarti tinggal satu soal lagi, selesai. Satu soal lagi. Oke, satu soal lagi. Di bawah ini yang termasuk dalam. Oke. Saya mau print screen dulu. Soalnya saya blok biar untuk soal saya belum ini. Saya simpan di sini apa ya? Proses, biar masuk, maksudnya biar masuk di komputer saya. Kemudian saya blok ya, soalnya saya blok, saya paste di sini pertanyaannya. Karena ada gambarnya, saya klik ini gambar, cari. Nah, saya masukkan soal yang gambarnya untuk soal. Tunggu, oke. Nah, udah tampil di soalnya, udah saya masukkan gambar. Kemudian tinggal opsinya. Opsinya dokumen. Oke. Kunci jawaban proses. Oke. Kalau sudah poinnya
25. Oke, selesai. Oke, saya sudah buat 4 soal 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Seandainya Bapak Ibu mau buat soal lagi seperti ini yang sama, itu tinggal duplikat aja bisa, atau ini hapus juga bisa. Oke, ini saya wajib diisi. Ini tadi wajib diisi. Ini tadi juga wajib diisi, udah ya. Terus ada lagi, jika pengen pilihannya itu diacak, caranya begini Bapak Ibu. Saya masuk ke soal, kemudian ada titik 3 itu klik. Nah, acak urutan opsi. Nah, saya klik. Jadi ini kan algoritma. Ini nanti beda pengguna. Ini nanti bisa diacak menjadi bawah, menjadi di urutan ke D. Nah, ini bisa acak. Kalau sudah, sebelum kita lihat, kita ke pengaturan dulu. Pastikan masuk pengaturan. Ini nggak usah kumpulan alamat email, nggak usah. Kalau kita klik ini nanti siswa disuruh ngetik email, nggak usah. Batasi 1 tanggapan. Misalnya 1 akun siswa itu hanya dibatasi 1 kali komentar atau 1 kali mengerjakan, maka kita batasi ke 1 tanggapan. Tapi kalau menurut saya lebih baik biarkan aja, nggak apa-apa. Untuk antisipasi kalau saat mengerjakan siswa itu pertengahan mengerjakan HP-nya error atau sinyalnya nggak ada. Kasihan, biar siswa bisa mengerjakan lagi. Responden dapat edit setelah mengirimkan, lihat diagram ringkasan dan respon teks. Nggak usah, langsung presentasi. Tampilkan status progres atau acak urutan pertanyaan. Nah, ini perlu tidak. Jadi nomor 1 pindah ke nomor terakhir 4 atau 4. Nah, ini untuk acak urutan soal. Jadi soal nomor 1 itu tidak harus itu terus harus bisa acak. Nah, caranya ini. Bapak Ibu tinggal klik acak urutan pertanyaan. Oke. Kemudian tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lagi. Acak. Kalau Bapak Ibu pengen acak, silahkan klik ini. Kalau saya mungkin sementara tidak perlu. Kemudian tanggapan. Terima kasih sudah mengerjakan ujian ini. Semoga hasilnya baiknya. TTD guru mapel. Misalnya. Oke. Kemudian di kuis. Nah, bedanya ini tadi. Kalau tadi tugas tanpa ujian itu ini tidak aktif. Kalau sekarang aktif karena ini ujian. Nah, untuk rilis nilai, kita tampilkan nilai segera setelah setiap pengiriman atau nanti setelah peninjauan manual kita akan tampilkan. Jadi kalau kita pilih yang atas, siswa setelah mengerjakan selesai akan tahu nilainya. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar atau nilai poin aja. Oke, ini tergantung kita Bapak Ibu. Ini tergantung guru masing-masing. Seandainya kita pilih pertanyaan tak terjawab, nanti setelah siswa selesai, siswa itu tahu ternyata ada beberapa soal yang tidak terjawab itu apa saja. Kalau kita pilih jawaban soal, seandainya kita milih hanya jawaban yang benar, maka siswa tahu soal mana yang benar. Atau mungkin hanya nilai poin aja, nilai poinnya berapa. Kelemahannya kalau kita menampilkan pertanyaan tak terjawab dan jawaban yang benar, siswa itu jadi tahu kunci jawabannya. Itu masalahnya. Karena itu kalau saya lebih baik malah hanya menampilkan nilai poin aja. Atau bahkan tidak ditampilkan aja, nggak masalah. Oke, kalau sudah, klik simpan. Oke. Klik simpan sudah. Sebelum kita close, pastikan kita lihat dulu. Kita lihat gambar mata, itu maksudnya untuk preview, untuk melihat dulu. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Seperti ini, oke. Maaf, ini pretinjau. Wah, ini suruh mengisian email. Wah, berarti ada kesalahan di pengaturan. Nah, saya close dulu. Pengaturannya seharusnya ini, klik ini. Nah, ini tidak ya, seharusnya tidak
perlu. Oke, simpan. Oke, saya preview lagi. Oke, tulis nama saja. Terus kelasnya kelas OE. Nah, ini hanya mengisi datanya pas halaman pertama. Terus klik berikutnya. Nah, klik berikutnya, kemudian ini saya acak aja ya. Acak, pilihnya, pilih. Ini bebas aja. Saya kirim. Terima kasih sudah mengerjakan ujian ini. Semoga hasilnya baik. TTD guru mapelnya. Kalau pengen lihat skornya tinggal klik ini. Skornya 75 seperti itu. Berbagi share pengalaman untuk membuat soal ujian menggunakan Google Classroom. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau ada kesulitan silahkan tanggapi atau tanya di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah nanti akan saya jawab melalui video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat tentunya bagi saya dan Bapak Ibu semua. Simak terus video saya, semoga banyak manfaatnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini agar saya bisa membuat video ini lebih banyak lagi dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.